Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu di sesi kali ini yaitu tutorial cara pengisian pelaporan data prakualifikasi PMP-SETI melalui Kinsatker. Adapun cara penggunanya, silakan Bapak Ibu login ke Kinsatker dengan menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing ya. Jika tingkat pertama, silakan login akun tingkat pertama. Kalau tingkat banding, silakan login sebagai tingkat banding. Ini saya uji coba login tingkat pertama Bapak Ibu ya. Apakah cara pengisiannya? Pada Kinsatker, pengisian prakualifikasi PMPSI. Setelah login, Bapak Ibu silakan masuk ke bagian aplikasi e-laporan. Nah, pada menu e-laporan akan ada menu tambahan baru Bapak Ibu, yaitu submenu laporan pra PMP-SETI. Nah, laporan PMP-SETI ini Bapak Ibu itu diisi untuk pengajuan tahun 2022 ya. Datanya 2021, Bapak Ibu. Caranya silakan Bapak Ibu klik menu input data. Nah, di sini tahun laporan sudah langsung otomatis. Bapak Ibu ini tidak bisa diutak-atik karena menyesuaikan tahun berjalan, Bapak Ibu. Kemudian jenis laporannya, apakah Satker Bapak Ibu menuju WBK atau menuju WBBM atau monitoring WBK. Oke, Bapak Ibu, saya pilih misalnya menuju WBBM, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya area 1 ini bagian pengungkit pemenuhan ada 6 area, Bapak Ibu. Ini diisikan dengan angka nilai. Petunjuk pengisian atau angka berapa sih yang diisi mulai dari 0 atau berapa atau 100 atau 50? Bapak Ibu, itu sesuai dengan petunjuk poin-poin penilaian yang diisi di bagian pengungkit penilaian pemenuhan. Ini sudah jelas dalam lampiran surat ya. Di pengisian surat terkait dengan pengisian laporan pra PMP SETI. Ini saya perlihatkan Bapak Ibu ya, kita langsung area 1 7. Nah, begitu angka 7 Bapak Ibu, ini sudah ada warning bahwa data tersebut maksimal diisi angka 4 karena area 1 jika itu terpenuhi area 1 mendapatkan nilai maksimal hanya 4. Kalau Bapak Ibu isi lebih dari itu, maka ada warning. Oke, saya isi 4. Ini hilang Bapak Ibu. Oke, 4 kita kasih nilai maksimal. Di sini area 2 misalnya 2,4 misalnya. Atau misalnya 5. Oh, tidak mau Bapak Ibu. Ini maksimal 3,5. Saya isi 3,1 saja. Oke, misalnya ini 3, di sini 2, di sini mendapatkan 4, selanjutnya di sini 5. Nah, oke, area pengungkit reform itu sama Bapak Ibu, petunjuk pengisiannya, nilai maksimalnya ada berapa? Ini misalnya saya isi 7. Ini sudah ada informasi bahwa inputan itu tidak sesuai. Ya, isi nilai misalnya dapat 4 ya. Saya kasih 4 pengungkit reformnya. Kemudian area 2 itu misalnya 2 di sini mendapatkan 2,3. Misalnya Bapak Ibu, misalnya ini di sini 2,1. Selanjutnya di sini 2,5. Oke, di sini 3. IPK IPAK-nya, hasilnya itu mendapatkan 3 IPAK. Misalnya IQ 30. Bisa nggak 30? Oh, tidak bisa. Hanya 5 maksimalnya. Oke, saya maksimal 5 IQ. Kemudian IKM-nya ada berapa? Bisa 30. Oh, nggak mau 30 Bapak Ibu. Oh, ternyata maksimal 20. Ah, saya ini dapat hanya 18,50 misalnya.
18 ya, 18,25 dah. 18,2. Terus selanjutnya LKJIP tahun lalu, artinya tahun lalu ini ke laporan 2021 ya. Berarti 2020 itu mendapatkan misalnya 5, oke, atau 57. Bisa enggak? Nah, oh ini 80. Di sini 102. Ah, tidak bisa 102. Ternyata hanya 100. Nah, ini sudah ada warnanya. Misalnya ini 90. 90 ya. 90. Tahun laporan artinya tahun sekarang. Berarti tahun pelaporan itu berarti tahun 2021 ya. Kemudian TLHP dapat 100. Tidak mau angka 100 maksimum. Misalnya di sini karena sudah semua melapor TLHP-nya ditindaklanjuti ya. Oke, secara pas 100 lah. Kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, oke, ini data tersimpan Bapak Ibu ya. Bahwa Bapak yang bagian pemenuhan itu ada area ini isiannya, kemudian bagian B itu reformnya ada 6 area, kemudian hasilnya itu IPAK-nya berapa, kinerjanya berapa, IKM-nya berapa. Kemudian informasi tambahan LKJP tahun 2021 artinya tahun ya Bapak ya 3 tahun pelaporan dari oke. Kemudian TLHP-nya udah berapa? Oke, sekian. Nah, bagaimana jika ada keliru pengisian dalam dokumen ini? Oke, bisa diedit Bapak Ibu. Silakan tombol edit. Nah, ini bisa diedit Bapak Ibu ya. Misalnya mana yang keliru Bapak Ibu. Misalnya, wah ini tadinya hanya dapat 3 misalnya. Ini hanya dapat 2. Oke. Kemudian klik tombol edit untuk menyimpannya. Datanya tersimpan Bapak Ibu ya, yang dirubah tadi ya. Oke, nah itu cara pengisiannya. Nah, bagaimana kalau saya mau hapus? Misalnya saya ingin menghapus, silakan Bapak Ibu klik tombol delete. Nah, data ini akan terhapus Bapak Ibu. Oke, ya hapus. Maka data ini akan terhapus Bapak Ibu ya. Oke, alhamdulillah data bisa terhapus. Nah, itulah cara pengisian di tingkat pertama untuk laporan pra PMPZI. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan pengisian tingkat banding? Pengisiannya silakan Bapak login di tingkat banding ya. Misalnya saya coba login sebagai tingkat banding Bapak Ibu ya. Itu login akun PTA, kemudian bagian e-laporan sama di tingkat pertama, di bagian e-laporan. Kemudian setelah bagian laporan ada menu laporan pra PMP SEPI, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah terbuka nanti akan tampilannya sama ya, sebenarnya sama di tampilan tingkat pertama Bapak Ibu ya, cara pengisian laporan pra PMP SETI di tingkat banding. Nah, ini kebetulan datanya sudah ada ya, Bapak Ibu. Untuk informasinya itu sama persis dengan tingkat pertama. Itu Bapak Ibu ya, cara pengisiannya, input datanya itu sama semua Bapak Ibu ya. Kemudian tombol editnya sama, hapusnya juga sama Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak edit atau hapus ya. Oke, Bapak Ibu ya, untuk cara pengisian laporan pra PMPZI. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti dalam pengisian laporan pra PMPZI ini, silakan Bapak Ibu hubungi tim teknis atau
menghubungi PT SP Badilak. Bapak Ibu ya, demikian cara pengisian laporan PMNCI baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan laporannya Bapak Ibu ditunggu segera karena akan dilaporkan secepatnya ke Badan Pengawasan atau Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.